Sebelum dimulai ya, saya mengapresiasi ketepatan waktunya kemarin untuk menyampaikan di grup ya. Ya, walaupun memang isinya masih perlu banyak perbaikan gitu ya, tetapi saya mengapresiasi usaha untuk tepat waktu baik PPT-nya ataupun makalahnya. Nanti di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan apa itu TPP, kemudian implementasinya seperti apa. Ini topik karena mungkin merupakan tema yang baru buat Anda semua, jadi memang ini memerlukan diskusi ya. Jadi kalau misalnya nanti ya silahkan kalau kemudian Anda sambil apa, tetapi ini kalau misalnya memberikan penjelasan ya setelah dari kelompok menyampaikan presentasinya, kalau kemudian tidak perhatiannya kurang optimal, mungkin Anda sulit memahami teori ini. Jadi ini padahal teori yang paling mudah dari sekian yang akan kita bahas. Jadi nanti silahkan dicermati bersama-sama, kemudian nanti kalau ada bagian-bagian yang belum difahami bisa kemudian kita diskusikan supaya tema ini bisa dipahami dengannya. Merupakan yang nah itu secara konsep, secara aplikasi juga nggak sulit. Barangkali Anda pun juga pernah melakukan, tetapi kurang tidak paham kalau ada teorinya. Kemudian juga karena tidak paham ada teorinya, bagaimana Anda melakukan proses perubahan dengan menggunakan teori ini, evaluasinya kayak apa. Nah, sehingga hari ini semoga ini bisa memberikan pemahaman terkait dengan teori dari brain behavior. Silakan saya berikan waktunya ke Bang Maidi sama Mas Yogi. Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Nah, untuk presentasi yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang teori Planet of Behavior. Untuk presentasi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Sumaidi, kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Langsung saja. Bentar. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu dan bagi teman-teman sekalian, semoga selalu. Kita bahas teori Planet Behavior atau tindakan yang saya tahu teman yang lain dari sekolah pernah biasanya kan kita gampang memilih sesuatu atau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Nah, ketiga hal ini adalah bagian dari tindakan atau perilaku, atau bahasa Inggrisnya adalah behavior. Kemudian pengertian teori behavior adalah Plans of Behavior adalah gagasan tentang niat perilaku. Niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu adalah prediktor terbaik apakah orang tersebut benar-benar akan melakukan perilaku tersebut atau tidak. Nah, jadi menurut teori tindakan terencana, niat seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah alat ukur terbaik atau alat untuk memprediksi yang paling bagus apakah orang tersebut akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Nah, ini didasarkan pada landasan bahwa
prediktor terbaik dari suatu perilaku aktual, perilaku yang benar-benar terjadi adalah perilaku yang sebenarnya ingin dilakukan seseorang. Kemudian, nah teori ini dikemukakan oleh Adzen melalui jurnalnya tahun 1991. Nah, secara mudahnya, jadi menurut Adzen, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh niat. Semakin kuat niat seseorang, maka semakin besar kinerjanya. Nah, kita pun sebagai muslim kan percaya bahwa innamal a'malu binniyat, hanya saja segala pekerjaan itu tergantung niat, hanya saja segala pekerjaan itu didasari dengan niat. Nah, kemudian perilaku itu dipengaruhi niat, dan kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi niat seseorang itu. Nah, pertama adalah sikap, kedua norma subjektif, ketiga kontra perilaku. Nah, sikap terhadap tindakan atau perilaku tertentu, sejauh mana seorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak yang dapat diterima dari perilaku yang bersangkutan. Misalnya ketika kita pengen diet misalnya kan, kalau aku diet aku bakal cantik deh gitu, sehat deh gitu, kalau aku olahraga bakal sehat deh gitu. Itu menurut saya sih. Kemudian biasanya kan kalau kita ngomong doang, aku pengen melakukan ini tapi nggak dilakukan, ternyata biasanya orang itu bilang ke kita, kamu nggak niat gitu. Kemudian norma subjektif, yang kedua adalah norma subjektif. Norma subjektif ini ada persepsi seorang mengenai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Tekanan sosial. Kemudian yang ketiga adalah kontra perilaku. Kontra perilaku, persepsi orang tentang kemudahan dan kesulitan melakukan sesuatu yang menarik. Nah, misalnya kita kuliah menganggap itu mudah atau sulit. Persepsi kita itu ternyata juga mempengaruhi niat kita dan mempengaruhi perilaku kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Luki. Ya, alhamdulillah berdasarkan perspektif yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Tumaidi, di sini terdapat bagian bagaimana sih sebuah belief ini dapat diukur. Keyakinan perilaku ini menemukan sebuah sikap positif atau variabel yang negatif terhadap perilaku tertentu. Keyakinan normatif itu mengakibatkan terbentuk persepsi adanya sebuah tekanan sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif. Kombinasi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, terus kemudian persepsi, terus kontrol perilaku itu mengakibatkan terbentuknya sebuah intensi perilaku sebagai sebuah kaidah bahwa sikap variabel disertai dengan normatif subjektif yang sesuai dengan adanya perseptif kontrol ini akan yang memadai, maka akan menyebabkan intensitas untuk berperilaku tertentu. Kemudian ada beberapa hal yang susah sebenarnya untuk banyak perilaku sulit untuk dilakukan karena minimnya pendukungan internal dan lingkungan. Dan dengan kemauan yang terbatas, maka perlu mempertimbangkan hadirnya sebuah persepsi atas kontrol perilaku tersebut sebagai sesuatu yang dapat memacu timbulnya intensi.
Jumaidi di slide sebelumnya, di slide ke-5. Di slide ke-6, Dek. Oke, Bang. Sorry, Bang. Nah, di slide ke-6 ini ada beberapa bagian bagaimana sih sebuah belief itu diukur, akhirnya akan menjadi sebuah perilaku. Yang pertama, di bagian paling atas ada behavior belief, mengukur keyakinan perilaku terkait dengan keyakinan personal atau modal keyakinan diperoleh dikaitkan dengan perasaan. Oleh karena itu, dua pernyataan harus dinyatakan untuk mendapatkan hasil perilaku yang lebih baik. Ketika si behavior belief ini nantinya akan ada yang namanya attitude, kemudian dia akan sebuah intensi, kemudian menjadi sebuah behavior. Kalau di contoh perilakunya mungkin seperti ini. Seseorang yang bekerja atau bapak atau ibu yang bekerja ini mempunyai keyakinan untuk disiplin dalam bekerja, akhirnya dia nanti itu terjadi sebuah kurangnya kesempatan untuk bersama keluarga. Mungkin sebetulnya seperti itu. Terus kemudian pengukuran di normative belief. Ini adalah mengukur keyakinan normatif adalah mengikuti pola logika. Seperti atau sama dengan pengukuran keyakinan perilaku. Kalau misalkan dicontohkannya itu diasumsikan bahwa keluarga adalah salah satu referensi dari responden. Kekuatan keyakinan normatif atau kekuatan keyakinan ini digambarkan contohnya keluarga saya berpikir bahwa saya akan datang tepat waktu di kantor. Namun untuk memenuhi ketepatan waktu di sini dalam 1 bulan, tapi nanti saya akan meninggalkan keluarga saya atau menghilangkan kesempatan saya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, di selanjutnya itu ada yang namanya control belief. Control belief ini contohnya itu adalah saya yakin ketika saya ini dapat datang tepat waktu setiap hari ke kantor, terus kemudian pada bulan yang akan datang saya akan dapat sebuah keyakinan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lantas siapa sih yang menggunakan selanjutnya, Dek? Nah, TPB menyatakan bahwa sikap yang lebih mendukung terhadap tindakan tertentu. Norma subjektif di sini lebih disukai dan kontrol perilaku yang lebih besar memperkuat niat untuk melakukan sebuah perilaku. Ini dasarnya menyatakan bahwa jika ada yang lebih disukai terhadap sebagai suatu perilaku, hal itu diterima secara sosial, orang tersebut kendali lebih besar terhadap perilaku tertentu. Maka lebih cenderung melakukan perilaku tersebut seperti ikut bersorak, terus kemudian ada yang walaupun kita bukan sebuah penggemar olahraga, kita ikut bersorak karena norma sosial di dalam belief ini akan sangat mempengaruhi. Namun beberapa kendala itu juga menghalangi niat dari sebuah perilaku untuk menyelesaikan sebuah proyek Anda 2 minggu sebelumnya. Akan tetapi kita memiliki jam kerja ekstra, terus kemudian kita punya yang namanya kayak penghalang atau ada faktor-faktor lain yang jadi penghalang kita untuk menyelesaikan sebuah keinginan kita. Nah, kalau TPB ini banyak digunakannya di mana? TPB ini biasanya digunakan di kehumasan, terus kemudian media massa, di pemasaran, terus kemudian komunikasi massa, yang dimana hal ini digunakan untuk memprediksikan strategi pemasaran atau bagaimana reaksi publik terhadap sebuah perubahan bisnis. Kenapa ini digunakan? Karena ini nanti akan mempengaruhi dan menjelaskan hubungan sikap, niat, dan perilaku. Teori ini sangat efektif dalam memprediksikan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, seperti kesadaran merokok, kemudian olahraga, terus kemudian seks aman. Ini akan sangat berhubungan dengan itu. Para peneliti telah mampu memprediksikan bagaimana orang akan bereaksi terhadap hal-hal atau pengubahan gaya hidup mereka yang membantu dalam menemukan cara untuk memulai sebuah bisnis, untuk memulai sebuah usaha, memulai sebuah kebiasaan baru. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Saran dan masukan dari teman-teman sangat saya harapkan untuk pemahaman yang lebih terhadap teori plate of behavior. Ya, oke. Terima kasih untuk presentasinya. Sekarang langsung saja, mungkin ada yang mau menanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh materi. Lebih detail yang disampaikan tadi. Yang di grup kayaknya masih mungkin apa belum selesai atau gimana? Ya, silakan. Bisa dipahami atau bagaimana? Silakan ditanggapi. Ya, halo. Yang lain nyimak nggak ini? Atau sulit ya? Sulit atau gimana? Ya saya butuh tanggapan ya, butuh tanggapan. Apapun yang Anda pikirkan, yang Anda rasakan dengan tadi yang disampaikan tadi, silakan diungkapkan. Ya. Baik Bu, saya Bu bertanya. Silakan. Mbak Neneng. Yeah. Sebelumnya ini saya tadi disampaikan sudah lumayan sudah lumayan membuat paham, tapi ini saya lihat di makalahnya itu ada ini seperti kan di dalam teori offline ini terdiri dari 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada keyakinan, kemudian ada behavior belief sendiri dan normative behavior. Nah, kemudian di makalah ini dijelaskan bahwa berdasarkan perspektif tersebut atau 3 faktor tersebut, maka keyakinan perilaku behavior belief menimbulkan sikap positif, kemudian sikap positif atau favorable atau negatif unfavorable terhadap perilaku tertentu. Nah, ini saya masih belum paham mengenai sikap terhadap perilaku tertentu itu seperti apa. Bisa diberikan contoh yang lebih jelas di kehidupan sehari-hari, Mas? Gimana Neng? Ada lagi teman-teman? Ya, terima kasih, Mas. Silakan. Yang lain?
Saya mau nanya Bu. Ya, silakan. Muar. Ya, terima kasih Bu. Ini makalahnya sangat menarik sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Humaydi dan Mas Luki terkait dengan ini ada satu bagan ya, ada behavior belief, kemudian ada normative belief dan control of belief, dan masing-masingnya adalah hal yang berbeda. Saya contohkan begini, ketika contohnya normative belief ini artinya bagaimana pandangan si individu terkait dengan harapan-harapan di luar dirinya. Contohnya, orang tua saya menginginkan saya begini, orang tua saya menginginkan saya menjadi A, sementara sikapnya itu tidak atau bertentangan dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, kira-kira ini seperti apa nanti hasilnya nih? Karena kan setelah itu akan ada niat, kemudian ada tingkah laku. Nah, kira-kira yang begini akan seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, silakan ada lagi. Saya Bu. Mas Sofyan, silakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi pemateri ada menjelaskan mengenai ketika perilaku ini akan dimunculkan, maka sebelumnya itu ada niat ya. Ada niat yang kemudian memunculkan suatu perilaku. Nah, tadi juga disebutkan, kan tetapi niat ini juga dapat terhalang oleh sesuatu sehingga tidak bisa memunculkan niat. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang bisa menghalangi munculnya suatu niat itu. Terima kasih. Baik, 3 dulu ya, silakan dijawab. Atau mungkin masih ada lagi? Sebelum jawab? Atau 3 dulu? Ya, boleh 3. Nah, siapa? Ibu. Ya, silakan. Mas Luki. Menjawab pertanyaan dari Pak Neneng ya, 3 faktor tadi kan ada itu, terus kemudian ada yang sikapnya ini positif dan negatif. Kalau yang pernah saya pelajari itu modelnya seperti ini Mbak. Kita sekarang saat ini sudah mengenal apa yang namanya kayak investasi. Ketika kita dalam investasi ini, ketika orang ini memandangkan ada yang positif, ada yang negatif. Ketika kita memandang positif, oh investasi ini nanti akan menguntungkan saya, maka saya akan mengambil si investasi ini. Ketika orang ini memiliki pandangan atau beliefnya ini memiliki kayak negatifnya, dia nanti akan memandang dengan sebaliknya, investasi saham ini memiliki resiko yang sangat besar. Akhirnya saya tidak jadi untuk mengambil yang namanya si investasi. Kalau contohnya mungkin seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan semakin tinggi niatan positif kita nih untuk berinvestasi, nanti yang kita dapat juga akan semakin positif. Namun ketika niatan dalam diri kita ini atau belief dalam diri kita ini negatif, nanti untuk ngambil si investasi ini, nanti juga akan semakin turun. Menurut saya seperti itu kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Mbak Neneng? Oke, Mas. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian Mas Luki, pertanyaan lanjutannya begini.
apa yang kemudian membentuk behavioral belief itu. Tadi kan behavioral belief itu bisa tadi yang dicontohkan keyakinan terhadap sebuah investasi. Dan ada yang kalau kemudian keyakinan bahwa investasi itu ada hal yang menguntungkan gitu ya, maka kemudian dia cenderung akan mengambil atau ikut dalam investasi itu, tapi tidak sebaliknya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membentuk behavioral belief? Kok bisa ada orang itu akhirnya behavioral belief-nya itu positif atau negatif terhadap sesuatu? Itu yang mungkin perlu dijabarkan juga. Oke, nah kalau misalkan ditanya seperti itu, mungkin ketika kita punya faktor keyakinan belief, itu ada beberapa faktor atau apa sih yang nantinya akan mendukung sebuah keyakinan ini, yakni apa ya Bu? Adanya keyakinan terhadap normatif, terus kemudian keyakinan atas tindakan ini didukung oleh orang tertentu. Itu komponen lain itu. Tadi kan sikap ya. Tadi kan sikap pertanyaannya. Sikap itu kan dimunculkan oleh behavioral belief, ya kan? Jadi bagaimana keyakinan dia terhadap behavioral itu. Nah, kemudian saya tambahin pertanyaannya, bagaimana kok behavioral belief itu bisa muncul? Jadi ada yang kemudian negatif, ada yang kemudian ke arah pembentukan sikapnya jadi negatif, ada yang positif. Saya kira apa yang menopang munculnya behavioral belief kan gitu. Ya, jadi paham ya pertanyaannya? Oke Bu, iya Bu. Ya. Mungkin ini ya Bu, nantinya ketika kita punya sebuah keyakinan positif itu ada yang namanya accessibility belief atau keyakinan yang diperoleh yang dikaitkan dengan perasaan di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu yang namanya accessible belief ini harus ditanyakan dulu ke dalam diri kita untuk mendapatkan perilaku nanti itu apa yang akan kita keluarkan, itu nanti positif atau itu nanti negatif. Nah, itu apa yang memunculkan? Gitu kan pertanyaannya. Oke. Ya. Coba saya menunjukkan ini apakah bisa terbaca oleh semuanya. Saya bikin bahkan sebentar. Ya. Bisa terbaca nggak ini? Bahkan saya ini. Boten Ibu. Oh enggak ya? Gimana caranya? Ini ya. Yang paling atas dulu lah. Bisa terbaca? Tidak bisa, Jadi Bu. Bisa, Bu. Bisa? Iya, Oke. bisa. Nah, behavioral belief bisa terbentuk oleh dua hal. Ada istilahnya instrumental behavioral belief dan satunya adalah experiential behavioral belief. Maksudnya apa? Kita cenderung memiliki keyakinan behavioral terhadap satu perilaku itu karena kalau yang pertama itu betul instrumental itu bahwa kita pernah memperoleh hasil positif dari sebuah perilaku itu. Jadi kalau Mas Luki mencontohkan misalnya, ayo dong kita investasi gitu ya, berarti instrumental belief-nya adalah bahwa saya pernah memperoleh misalnya laba besar ya, karena saya investasi. Jadi ada outcome berarti. Outcome yang pernah diraih. Maka kemudian sikapnya dia akan positif. Behavioral belief-nya dia akan positif. Kalau misalnya instrumental behavioral belief-nya nggak pernah ada, dia cenderungnya biasanya akan negatif. Gitu. Nah, kemudian yang experiential ini lebih pada pengalaman, gitu, faktor pengalaman. Misalnya tadi kalau instrumental mungkin dia nggak pernah dapat, belum pernah nggak pernah ada ini ya, nggak pernah dapat outcome. Tapi secara experiential dia pernah mengikuti ya investasi di tempat tertentu dan dia mengalami rasa nggak nyaman. Gitu ya, akhirnya dia sikapnya negatif gitu. Nah ini contoh lain misalnya
misalnya tadi dicontohkan tentang perilaku olahraga ya, tentang exercise. Olahraga misalnya, kenapa kok misalnya ya behavioral belief Anda terhadap perilaku olahraga itu positif? Mungkin Anda bisa pernah merasakan outcome-nya akibat Anda pernah melakukan olahraga, kemudian outcome-nya itu adalah bahwa Anda lebih bugar. Nah, itu Anda rasakan, lebih bugar. Gitu. Lebih bugar, kemudian Anda juga lebih sehat. Gitu. Tapi kalau yang experiential itu ketika menjalani itu Anda merasa jadi seger, badan Anda seger. Jadi experiential kan pengalaman menjalani itu. Efek dari sebuah pengalaman yang Anda jalani dari sebuah perilaku. Kalau instrumental itu akibat dampak atau hasil. Hasil ini bisa material, bisa ya tergantung pada behavior itu memberikan hasil instrumental apa. Nah, itu yang kemudian cenderung mempengaruhi behavioral belief terhadap seseorang, yang kemudian membentuk sikap dia terhadap sebuah behavior. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, dalam dunia pendidikan, sikap terhadap guru X misalnya, kenapa kok ada seorang siswa yang sikapnya terhadap guru X itu negatif ya? Mungkin dia pernah ada experiential yang membuat behavioral belief-nya gitu. Wah, guru ini kalau ngajar itu bukan hanya nggak enak, tapi suka ngancam, suka ini. Nah, itu akhirnya kan mempengaruhi behavioral belief dia untuk kemudian tidak menyukai jam pelajaran guru itu gitu. Nah, gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Silakan lanjut. Bisa, Ibu. Kurang lebihnya seperti itu yang tadi saya jelaskan loh Mbak Neneng. Untuk yang pertanyaan ketiga, apa yang menghalangi niat atau beliefnya seseorang? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Zolihah, ini ada dua yang ketika seseorang ini tidak atau terhalanginya. Yang pertama adalah instrumental belief dan experience. Ada yang nantinya jadi positif, ada negatif. Ketika dia mendapatkan pengalaman yang sudah baik di dalam sebelumnya atau pengalaman sebelumnya, dia nanti niatnya ini ya tidak terhalangi. Namun ketika dia tadi ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik, nanti niatnya atau beliefnya ini akan semakin berkurang. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Gimana Mas Abdan? Jadi yang bertanya. Ya Bu, tadi sudah dengar penjelasan dari Ibu sama Mas Luki juga. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau ini intensi itu kan dibentuk oleh bahkan coba di slide-nya ditayangkan lagi coba Mas. Oke, silakan ditayangkan lagi. Intensi itu kan dibentuknya oleh 3 hal. Jadi kalau dijawab hanya berkaitan dengan misalnya attitude-nya, itu baru satu komponen. Intensi itu bisa kemudian terkendala, bisa muncul dari behavioral belief-nya negatif. Bisa muncul dari normatif subjektif norm-nya, normatif belief-nya juga ya negatif. Kemudian kontrol belief-nya dia merasa dia nggak mampu melakukan. Itu kemudian intensinya ya jadi nggak ini. Satu contoh misalnya membentuk perilaku supaya berani untuk misalnya berani untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya dari 3 komponen itu tidak terpenuhi, itu intensinya akan lemah. Ya, misalnya berani ngomong di depan orang. Anda melakukan perubahan perilaku pada sekelompok siswa yang mereka itu nggak berani ngomong di depan banyak orang. Nah, Anda harus perhatikan apa? Perhatikan ya 3 komponen itu. Mulai dari attitude toward behavior-nya, behavioral belief-nya. Jadi kalau misalnya pada ada siswa yang kemudian dia pernah punya pengalaman, dia disudutkan sama teman-temannya, dia mungkin akan punya sikap yang negatif terhadap ngomong di depan. Kemudian juga kalau misalnya subjective norm-nya, subjective norm itu kan harapan yang diberikan oleh kelompok referan misalnya, atau orang yang referen, orang-orang tertentu yang menjadi sumber acuan. Misalnya gurunya mengatakan, kamu bisa kok, kamu tuh sebetulnya pintar untuk menjelaskan sesuatu.
Nah, ini misalnya, itu berarti subjektif normnya dia akan tumbuh positif. Tapi kalau misalnya harapan yang diberikan oleh orang-orang yang merupakan kelompok acuan, kelompok referen itu cenderung negatif, maka subjektif normnya dia juga orang nggak percaya kok sama aku gitu ya. Jadi dia akan mempengaruhi intensi dia, niat dia untuk benar-benar mau belajar. Nah, kemudian yang ada di behavioral belief sama normative belief itu akhirnya mempengaruhi ke control belief-nya. Jadi control belief ini kan perceived behavioral control. Jadi kontrol perilaku yang dia persepsikan bahwa dia mampu atau tidak. Makanya yang ini kan ada hubungannya sama konsep self-efficacy-nya Bandura, rasa mampu dirinya. Jadi kalau orang di attitude-nya sudah negatif, kemudian subjektif normnya dia juga mempersepsi harapan orang ke dia itu ternyata juga nggak kuat, akhirnya mempengaruhi saya kayaknya nggak bisa gitu. Akhirnya actual behavior controlnya dia juga nggak muncul. Ini kan akhirnya mempengaruhi ini tadi, mempengaruhi bagaimana intensi itu bisa kuat nggak untuk ke arah perilaku. Dia akhirnya paling aku nyoba ya sama aja, aku kemarin nggak nyoba temanku kayak gitu misalnya. Jadi dia dorongan ininya nggak akan kuat. Gitu. Jadi intensi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu komponennya, tapi mulai dari komponen pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Bu. Semoga bisa lebih memahami ya. Oh ya Bu, mungkin ini Bu ya, yang mungkin saya mau tanyakan, yang paling berpengaruh itu yang mana sih Bu untuk diri seseorang itu untuk memunculkan niatnya Bu? Kan kadang ada juga orang yang udah kita beri motivasi tapi dia juga masih ragu Bu. Nah kalau menurut dari teori ini mana sih Bu yang paling berpengaruh untuk diri seseorang? Paling kuat yang perceived behavioral controlnya, yang bawah itu. Karena perceived behavioral control itu kan self-efficacy-nya gitu. Jadi rasa mampu dirinya itu yang paling kuat. Nah, yang ini memang Anda lihat itu panahnya ya di bagian itu. Ya, di bagian itu kan ada panah ke atasnya juga, itu semua kan saling terkait. Tapi ngumpul kuncinya pada pengaruhnya terhadap self-efficacy seseorang, rasa mampu diri seseorang. Kalau kemudian interaksi dengan yang komponen normatif belief, kemudian yang yang atasnya itu kemudian memberikan pengaruh yang kuat terhadap perceived behavioral controlnya, saya yakin bahwa saya bisa gitu ya, maka itu akan pengaruhnya ke arah intensi untuk diwujudkan ke behavior itu kuat. Tapi kalau ujung akhirnya itu self-efficacy-nya itu lembek, pasti intensi behaviornya akan lemah gitu. Jadi kuncinya pada perceived behavioral control, kuncinya pada self-efficacy orang, self-efficacy si orang yang akan melakukan perilaku baru itu. Dia kayak apa efikasi dirinya, rasa mampu diri bagaimana. Makanya ini kan perceive ya, perceive itu kan yang dia rasakan, yang dia persepsikan, kemampuan kontrol dirinya itu kayak apa, kontrol perilaku maksudnya gitu. Kalau itu nggak kuat, intensinya akan lemah gitu ya. Anda bisa cek lah apakah sampai sekarang ada perubahan perilaku individu Anda yang Anda sudah dari dulu Anda canang-canangkan tapi nggak pernah sukses. Anda cek kenapa intensinya lemah. Anda cek bisa mulai dari bagian atas, bagian tengah, nanti ujung-ujungnya di bawah. Ini sangat bermanfaat loh untuk mengecek ini di diri kita sendiri ya, sebelum kemudian kalau kita mau aplikasikan ini untuk membantu perubahan orang gitu. Karena ini sangat tidak hanya untuk merancang proses perubahan, tapi juga mengevaluasi. Ketika mengevaluasi kita bisa pakai bagan ini sangat membantu untuk memetakan di titik mana kita itu masih lemah gitu ya, atau target orang yang sedang kita bantu untuk melakukan perubahan itu sisi lemahnya di mana, kita bisa lihat itu. Bisa dipahami, Mas? Mau tanya? Silakan. Ini tadi Bang Alia tadi. Benar, Mas Afan udah paham tadi? Sudah Bu. Ini Bu, berarti Bu, control belief ini juga
eh, terpengaruh dari kognitifnya apa gimana Bu ya? Iya, iya. Jadi kan makanya yang di bawah ini itu kan ini ada panah ya, ada panah ke tengah, ada panah ke atas, gitu kan? Itu kan saling interaksi satu sama lain. Ujung-ujungnya di bawah. Kenapa ujung di bawah? Karena yang kemudian membuat orang itu termotivasi adalah ngumpul di rasa mampu dirinya. Dan rasa mampu diri itu dibentuk oleh mulai dari yang sikap ya, kemudian subjektif nomnya gitu, kemudian mempengaruhi penilaian dia terhadap kemampuan dia untuk mengontrol perilaku itu. Karena kan nanti ketika dia akan menjajaki perilaku baru kan pasti ada challenge tadi kan, ada challenge. Tapi kalau kemudian ditopang yang kedua, subjektif nomnya dia kuat bahwa ada harapan banyak orang yang mendukung dia untuk saya melakukan perilaku baru ini. Nah, itu sudah poin ya, membuat subjektif nomnya kuat. Kemudian itu mempengaruhi perceived behavioral controlnya. Gitu. Tapi kalau subjektif nomnya itu lemah ya, dia rasa mampu kayak nggak yakin aja sih. Enggak ya gitu. Oke, gitu ya. Silakan, Pak Al. Ya, ini saya agak tertegun lihat badannya nih, Bu. Jadi begini, ini kan panahnya ini saling mempengaruhi ini, Bu. Atas bawah, atas bawah. Nah, kemudian tadi dari penjelasan Bu Yulia itu bahwa yang mempengaruhi itu yang kontrol paling bawah. Nah, di sini ada beberapa garis yang saya perhatikan itu ada pengaruh langsung ke intensi atau ke niat dari yang kontrol ini ke intensi. Tetapi di sini ada juga pengaruh tidak langsung dari garis putus-putus ini ke ujung niat gitu loh. Ini maksudnya gimana Ibu? Ini satu. Yang garis putus-putus itu kan dia melampaui bagan niat. Kemudian satu lagi putus-putus melampaui bagan niat. Oke, ya. Terus kemudian yang kedua itu ini ada variabel moderator yang actual behavioral control ini kan variabel moderator, berarti ada variabel lainnya yang mempengaruhi sebelum perilaku itu muncul gitu. Ini kira-kira bagaimana penjelasannya ini? Jadi yang saya pahami seakan-akan jadinya yang dua atas ini terbantahkan karena ada juga variabel moderator sebelum terjadinya tingkah laku gitu, Bu. Mohon penjelasannya. Ya. Ini dari kelompok ada yang mau menjelaskan, yang membuat bagannya? Gimana? Monggo Bu Yulia Pawon, karena ini bagannya dari internet Bu kemarin. Dari buku. Itu. Bentar, saya mau tayang slide ya. Ini bisa nggak? Kalau ini slide-nya numpuk gitu nggak apa-apa? Atau gimana nanti? Oke, ya terima kasih. Saya tayang slide ya. Oke ya, jadi perilaku manusia itu dipengaruhi banyak faktor. Dan merubah perilaku yang sudah terpola itu menjadi hal yang sangat sulit. Nah, sehingga kalau kemudian ada orang mau melakukan perubahan dari sebuah perilaku yang sudah sangat terpola, itu membutuhkan motivasi yang luar biasa. Ya. Nah, motivasi ini ditentukan oleh tadi intensi, oleh niat, oleh kesungguhan. Nah, di sini saya tambahkan, mungkin yang belum pernah kuliah modifikasi perilaku, barangkali ini agak baru ya, tapi oke, ini silakan dipahami ya. Jadi setiap perilaku itu memiliki ABC perilakunya. A itu antecedents, segala hal yang mempengaruhi munculnya perilaku, dapat berupa situasi sosial, dapat berupa sikap personal, minat, persepsi, sifat kepribadian, ketersediaan sarana atau tidaknya untuk memunculkan behavior itu semua bisa mempengaruhi behavior, suatu behavior itu muncul. Jadi misalnya behavior Anda adalah ikut kuliah, ya, ikut kuliah daring ini.
Antecedents-nya adalah bisa kemudian tadi kalau faktor internal bisa kemudian niat Anda gitu ya, sikap Anda, sikap bisa sikap terhadap mata kuliah, sikap terhadap perkuliahan itu sendiri, sikap Anda terhadap saya pun juga bisa, persepsi Anda terhadap saya itu juga bisa gitu ya. Kemudian situasi sosial itu faktor internal Anda, faktor eksternal Anda bisa situasi sosial, situasi rumah kayak apa, misalnya bagi yang sudah berumah tangga, wah itu pagi itu jam-jam sibuk saya nggak bisa konsen, atau yang sambil kerja, waduh pagi itu biasanya gini-gini misalnya. Itu mempengaruhi behavior Anda di dalam, tadi saya contohkan behaviornya adalah perkuliahan. Nah konsekuensinya apa? Ini adalah faktor yang merupakan efek dari perilaku. Efek perilaku itu kalau konsepnya Skinner kan bisa kemudian efeknya itu menguatkan atau melemahkan. Ketika Anda memperoleh dalam behavior itu ada apa namanya faktor-faktor yang Anda peroleh itu kok membuat Anda menyukai, misalnya Anda menyukai perkuliahan ini, atau kemudian Anda memperoleh hal yang sangat baru dari perkuliahan, gitu ya, maka kemudian konsekuensi ini akan memperkuat behavior Anda untuk rajin ikut kuliah lagi minggu depan misalnya. Jadi ABC perilaku ini kalau menurut Skinner sangat mempengaruhi sebuah perilaku itu seperti apa. Nah tadi sini ya saya sampaikan. Oke. Nah ini tadi menurut TPP perilaku manusia diarahkan oleh 3 pertimbangan. Yang pertama adalah belief-nya tadi, keyakinan akan konsekuensi yang muncul tadi kan di sini konsekuensi. Jadi keyakinan itu bukan hanya keyakinan terhadap perilaku itu sendiri, tetapi adalah keyakinan terhadap konsekuensi perilaku. Kalau saya mau melakukan perubahan itu apa untungnya buat saya? Jadi orang pasti akan menimbang untung ruginya buat dia apa. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah keyakinan tentang pikiran orang lain, tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah ini tadi yang mempengaruhi subjektif normnya, gitu. Jadi gimana sih harapan orang ke saya? Apakah memang misalnya tadi tentang perkuliahannya, sikap terhadap perkuliahan. Misalnya Anda oleh orang tua sangat diharapkan, ya, kamu itu yang rajin, kuliah bayarnya mahal, masa kamu nggak rajin. Jadi Anda mempersepsi bahwa orang-orang di sekitar Anda, significant others Anda, ya itu mengharapkan Anda untuk sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan. Akhirnya itu mempengaruhi subjektif Anda bahwa saya kalau nggak sungguh-sungguh ya rugilah karena orang tua saya sudah membantu biayanya, mereka punya harapan saya bisa selesai dengan baik misalnya. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tadi perceive, keyakinan kita untuk mampu melakukan yang tadi itu merupakan yang merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tadi ya intensi. Keyakinan ini menjadi dasar pembentukan niat. Tetapi performansi perilaku secara aktual, jadi makanya tadi yang dipanah yang tidak putus-putus tadi kan actual behavior control itu dikatakan bergantung pada perceived behavior control. Ya, kenapa demikian? Ya karena untuk bisa menjadi benar-benar perilaku itu aktual, jadi aktual itu maksudnya konkret dilakukan atau enggak, itu bergantung pada kontrol perilaku, behavioral control perceived tadi. Berarti pada penilaian sejauh mana seseorang itu bisa melakukan itu. Kalau dalam bahasanya Bandura, self-efficacy-nya. Gitu ya. Nah, sehingga di sini ini dicontohkan slide berikutnya. Oke, sebentar. Di sini. Ini ya, definisi perilaku. Ada sebentar ini. Saya tuliskan sih. Nah ini ya. Jadi antecedents-nya itu 3 tadi memang. Antecedents langsung dari perilaku TPP adalah niat. Oke. Jadi kan tadi di bagian tadi kan sebelah kirinya behavior adalah intensi. Ya, makin kuat sebuah niat, maka makin mungkin perilaku tersebut mengikutinya.
Misalnya Anda mau mulai bisnis, niat untuk mulai bisnis dalam 12 bulan ke depan, itu kan dapat dilihat sejauh mana Anda itu menunjukkan memang sudah melakukan atau belum. Kalau enggak berarti itu enggak niat kan gitu. Kemudian faktor-faktor yang menghalangi tadi pertanyaannya Mas Abdan tadi itu bisa kejadian yang tidak terduga, waktu yang tidak memungkinkan, uang atau sumber daya, keterampilan yang kurang dan seterusnya itu bisa menjadi hal yang mempengaruhi niat gitu. Karena dalam hal ini berarti support resources-nya kurang. Ya, resources itu tadi mempengaruhi kontrol belief-nya orang gitu. Kemudian kendali seseorang atas perilakunya, ini tadi pertanyaannya Bang Alia, bergantung pada kemampuan mereka mengatasi kendala dan adanya faktor-faktor yang memfasilitasi seperti pengalaman masa lalu setelah ketersediaan orang lain untuk membantunya. Poin yang terakhir di slide ini itu hubungannya sama tadi perceived behavioral control. Ya. Jadi kalau kemudian orang itu walaupun misalnya sikapnya positif, subjektif normnya dia mempersepsi bahwa harapan orang kepada dia itu kuat, tetapi dia nggak yakin dengan kemampuan dia mengatasi faktor-faktor kendala, gitu ya, atau kemudian adanya hal-hal yang memudahkan dia mengatasi kendala itu, maka itu kemudian akan mempengaruhi intensi dia secara langsung, gitu. Jadi itu yang tadi dikatakan tadi, kok kayaknya yang behavioral belief sama normative belief-nya nggak ngaruh. Ya karena ujungnya ada di self-efficacy itu. Ujungnya ada di perceived behavioral control itu. Yang itu bisa secara tidak langsung mempengaruhi intensi, kemudian secara langsung mempengaruhi intensi juga. Gitu. Ya, karena ini ujung perilaku itu kan sesuatu yang kemudian membuat actual behavior-nya keluar gitu. Dan itu adalah pada rasa mampu diri kita. Gitu. Itu penjelasannya begitu. Walaupun faktor antecedent lain dalam intensi itu memiliki faktor antecedent yang lain selain dari perceived behavioral control. Nah. Ya. Nah, dengan demikian, TPB berpendapat bahwa kinerja perilaku yang signifikan secara sosial adalah kemauan yang tidak berubah-ubah atau dilakukan secara otomatis, yang tidak berubah-ubah atau yang tidak dilakukan secara otomatis tanpa kesadaran. Nah ini ya, jadi tadi jawabannya di sini, yang ini tadi. Nah, tadi ini. Jadi kendali perilaku itu ya pada rasa kemampuan seseorang itu mampu nggak mengatasi kendala sama ada tidaknya faktor-faktor yang dia nilai akan memudahkan dia mengatasi kendala-kendala itu. Yang itu bisa sumbernya dari pengalaman masa lalu dia, bahwa dia pernah gagal dan dia bisa mengatasi, itu kan bisa kemudian menjadi pengaruhnya kepada rasa mampu diri dia. Atau kemudian ketika mengalami kesulitan dulu itu, ada orang-orang yang siap untuk membantu dia. Nah itu kemudian mempengaruhi rasa mampu diri dia. Begitu bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan yang lain. Tadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Oke, saya kembalikan dulu pada kelompok. Monggo teman-teman kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kalau ataupun masukan atau tambahan. Kalau ada subjektif normnya berlawanan dengan nilai yang diinginkan seseorang ya tadi. Ada pertanyaan yang belum dijawab. Iya, itu pertanyaan saya tadi, Bu. Oke. Ini terkait dengan satu kasus, Ibu. Begini, ada salah satu sekolah di Kota Padang. Siswa X itu harapan orang tuanya sangat besar kepada dia. Jadi ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi si orang tua itu pengen anaknya itu masuk ke jurusan IPA karena si orang tua ingin anaknya menjadi dokter. Ternyata ketika hasil dari tes bakat, minat dan lain sebagainya dari guru BK, ternyata menempatkan si anak di jurusan IPS. Nah, karena orang tua si anak ini termasuk orang yang cukup berpengaruh di Kota Padang, dia mendatangi sekolah dan dia
kita paham lah Bu ya, kalau orang berpengaruh datang ke sekolah dan meminta kepala sekolah pertama kali untuk memindahkan anak ke jurusan IPA. Tapi kepala sekolah menyerah, jadi kepala sekolah mengatakan begini, untuk penjurusan saya tidak mau ikut campur karena penjurusan itu adalah tugasnya dari guru BK. Jadi kalau seandainya Bapak ingin anak Bapak pindah ke jurusan IPA, maka Bapak temuilah guru BK-nya. Nah, ketika ditemui, kebetulan guru BK-nya itu adalah teman saya. Jadi ketika teman saya jelaskan bahwa hasil dari tes anak Bapak bla 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 begini, anak Bapak di IPS. Kemudian si orang tua ini mengancam, Bu. Maksudnya dia tidak terima. Karena ini anak laki-laki satu-satunya, dia ingin menjadi anak ini menjadi seorang dokter. Kalau dari jurusan IPS itu tidak bisa, jadi harus dari jurusan IPA. Nah, dengan berat hati si anak dipindahkan ke IPA, Ibu. Artinya kan kalau kita kaji dari teori ini, kalau dari normatif beliefnya itu kan luar biasa, dukungan dari orang tua. Kemudian si anak mungkin bisa membaca juga. Nah, si anak dipindahkan ke jurusan IPA, dari keyakinan dirinya dia berusaha untuk menerima, tapi sikapnya negatif terhadap hal itu, Ibu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika saya diskusi dengan teman guru BK di salah satu sekolah ini, ternyata katanya si anak ini malah justru sering cabut, tidak hadir, dan pada akhirnya si orang tua dipanggil, tapi orang tua tidak tetap menerima, dia masih tetap anaknya yang menjadi seorang dokter, dan orang tuanya termasuk orang tuanya yang suruh kuliah itu ya, orang tuanya yang suruh kuliah gitu. Artinya harapan orang tua kepada anak kan tinggi, ternyata si anak justru merasa, oh ya, demo orang tua saya ikuti, nyatanya dia tidak menikmati. Nah, ini kira-kira bagaimana, Ibu? Oke, nah itu kalau mau dirunut mulai dari pertama behavioral belief-nya aja dibenahi dulu. Jadi sikap terhadap perilaku, berarti kalau itu konteksnya kan sikap anak terhadap terhadap sekolah di jurusan IPA itu, atau secara lebih spesifik lagi setelah kuliah jurusan IPA, sikap dia ke perkuliahan kedokteran kayak apa ya, mulai dari sikap dulu kan gitu ya. Sikap itu kan tadi dipengaruhi oleh bisa instrumental, bisa eksperiensial. Kalau misalnya dari sisi instrumental, tuh, nilai saya aja begini, gitu. Nilai IPA saya itu, jadi kan gurunya, BK-nya bisa menyampaikan bahwa untuk masuk ke sekolah kedokteran, ada mata kuliah tertentu yang nggak boleh di bawah 7, minimal itu 7 misalnya. Ini. Nah, kalau itu misalnya ngepres 7 dan kemudian ada yang di bawah 7 misalnya, berarti di situ kan secara instrumental belief, kalau kemudian anaknya itu punya sikap terhadap sekolah jurusan IPA untuk bisa masuk ke kedokteran itu negatif, itu beralasan. Gitu kan? Bisa dipahami ya? Jadi ini sasarannya harus nanti kita hubungannya sama behaviornya siapa nih yang mau diubah, gitu. Behavior anaknya apa behavior orang tuanya? Harus kita spesifikan dulu. Kalau sasarannya ke anak memahami perilaku anaknya, berarti kita pahami mulai dari sikap dia dulu kayak apa terhadap jurusan IPA dan sekolah di kedokteran. Kalau secara instrumental atau mungkin secara eksperiensial, dia memang merasa dia bukan bidangnya di situ, ya, maka sikap anak terhadap behavior untuk memilih jurusan IPA dan sekolah di kedokteran dia akan negatif, gitu. Oke. Kemudian bisa dibandingkan dengan sikap orang tua. Kok orang tua itu sikapnya ngeyel, kenapa? Oh, mungkin dia secara instrumental itu misalnya pernah atau mungkin eksperiensial ya, dia pernah melihat orang tua seperti dia yang punya anak menjadi seorang dokter, itu pengalamannya begini, itu dia kemudian dia serap informasi itu dan akhirnya dia punya sikap positif terhadap, tapi dia lupa bahwa yang menjalani itu bukan dia tapi anaknya, gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya mau target perubahan itu harus dicek dulu behaviornya siapa ini, behaviornya anaknya atau behaviornya orang tuanya, karena nanti itu komponen yang lainnya itu akan berubah, berbeda. Kalau behaviornya anaknya ya dicek semua tadi ya, kalau di bagan itu semua step bagan itu harus ke arah perilaku anaknya.
pilih anaknya, jangan ke orang tua. Gitu. Nah, kalau misalnya kembali ke perilaku anaknya ya, misalnya perilaku anaknya itu mau diubah ke dia itu mau kuliah ke situ, ambil jurusan IPA dan kuliah di kedokteran. Tetapi attitude-nya dia udah negatif kok. Gitu. Kemudian subjektif normnya walaupun kuat, tetapi dia punya jadi dia punya subjektif norm itu keyakinan ya, harapan yang diberikan oleh kelompok referen agar itu memang mengarah ke situ. Cuma perceived behavior kontrolnya nggak bisa. Apa di ujung sinya ya enggak gitu. Kenapa ya jadinya tadi dia kabur, dia ini karena ada yang nggak selaras. Nah, dalam konteks itu mestinya yang dirubah adalah behavior orang tuanya, bukan mulai membangun sikap orang tuanya terhadap terhadap perilaku belajar anaknya. Dengan apa? Didukung oleh data-data tadi. Psikotes itu sebetulnya objektif loh. Jadi itu bisa menjadi data yang bisa kita harapkan itu bisa merubah. Nah, itu nanti kalau ke intervensi ya, untuk merubah sikap orang tua kayak begitu, bagaimana kuncinya pada perubahan sikap dia terhadap sekolah kedokteran. Nah, itu kan berarti harus ada edukasi nih ke orang tua. Ini loh Bapak Ibu, kalau seorang anak itu akan sekolah di jurusan tertentu, maka yang dibutuhkan adalah dia memiliki intelijensi yang setingkat dengan jurusan itu. Dia memiliki minat yang sesuai dengan itu. Dia memiliki personality yang mendukung ke situ. Dia memiliki misalnya aspek apa lagi, katakanlah gitu. Nah, ini disampaikan, dan itu perlu edukasi. Itu nanti saya jelaskan di slide saya yang paling bawah ya. Terus langkahnya apa gitu, merubah di sisi mana gitu. Itulah kemudian pentingnya kita mempelajari TPP. Jadi kita bisa ngecek, oh ada nggak beresnya di sini. Nanti langkahnya apa gitu. Bisa dipahami? Ini jadi kalau ada subjektif norm itu berarti yang diinginkan ya ini harus dicari, harus dispesifikan dulu. Behavior siapa yang mau diubah? Kan harus kembali ke tujuannya. Kalau sebagai pihak BK, saya pikir dia bisa menjembatani ya hubungan antara anak dengan orang tua supaya nggak rame. Jadi ya penting seorang guru BK itu memahami kayak seperti ini. Jadi dia bisa melihat kalau saya ke orang tua apa yang harus saya lakukan supaya itu tidak membebani anak. Karena anak memang potensinya ke sini, minatnya ke sini, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Ya. Silakan ada pertanyaan lain. Saya Ibu izin bertanya. Silakan, Mbak Putri. Iya, ya tadi beberapa kan kita sudah bahas ya dengan sangat detail bersama dengan Bu Yulia. Seperti ini, terkait dengan teknis-teknisnya, dengan persiapannya, kemudian mulai persiapan dari niat, sikap, terus apa saja yang harus kita bangun untuk melakukan perubahan perilaku itu, kemudian pelaksanaannya. Nah, secara teknis kan selalu ada ya persiapan, pelaksanaan, kemudian pemeliharaan. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana, apakah dijelaskan juga dalam teori ini upaya untuk supaya perilaku yang kita rubah itu akan menetap dalam diri kita dalam beberapa waktu yang lama, itu seperti apa? Oke. Jadi persiapan, langkah gitu ya? Iya Bu, terus pemeliharaan perilaku itu supaya menetap dalam diri kita. Terima kasih. Ada lagi? Saya terus terang belum menyiapkan slide terkait dengan contoh konkret step-stepnya karena saya khawatir secara konsep ini masih belum dipahami. Jadi maksud saya nanti akan saya susulkan aja ketika nanti misalnya sudah 2 atau 3 tema, nanti kita membandingkan kalau teorinya ini, persiapannya ini gitu ya, kemudian langkahnya seperti ini gitu. Tapi oke, ini saya sekalian aja ya, saya masuk ke penjelasan ini.
Terima kasih untuk Mas Luki dan Mas Maidi sudah membantu menyiapkan perkuliahan ini dengan menjelaskan ke tema yang tadi ya. Saya langsung aja tadi ya bahwa jadi setiap kita membaca perilaku jangan lupa kita memahami selalu ada antecedent. Selalu ada antecedent. Behavior itu nggak muncul tiba-tiba. Behavior itu ada pencetus-pencetusnya. Nah, pencetus-pencetusnya bisa internal kita, bisa eksternal. Eksternal itu bisa situasional. Ya, bisa situasional, bisa kemudian sarana prasarana gitu ya, macam-macam itu aspek eksternal. Secara internal salah satunya adalah niat yang merupakan dalam teori TPB-nya Azen itu adalah penentu dari perilaku. Nah, kemudian behavior itu sendiri dan konsekuensi. Jadi seseorang akan cenderung mengulang atau bersikap positif atau mengulang pada behavior itu kalau kemudian dia mempersepsi konsekuensi dari behavior itu adalah hal yang positif yang menguatkan dia untuk kembali mengulang behavior itu. Nah, kalau kemudian pemeliharaan ya berarti tadi sebetulnya tinggal menjaga konsekuensi dari perubahan dari perilaku yang mau dilakukan itu. Kalau kemudian ada konsekuensi yang positif itu kemudian membuat behavior baru yang tadi mau dilakukan itu akan cenderung diulang. Secara teoretik begitu. Tapi kan pada umumnya behavior itu nggak mungkin mulus bahwa semua hal itu menguatkan kita untuk mengulang behavior itu. Kadang-kadang ada hal yang melemahkan. Nah, bagaimana ketika ada hal yang melemahkan itu seseorang bisa mengatasi hal yang melemahkan supaya konsekuensi positifnya tetap bisa diraih. Ya, secara teoretik sederhana jawabannya begitu. Tapi oke, nanti secara tahap bisa akan lebih jelas. Menurut TPP, manusia itu perilakunya diarahkan dengan 3 tadi sudah ya. Keyakinan ini menjadi dasar pembentukan niat dalam perilaku. Tetapi performansi perilaku yang aktual itu bergantung pada kontrol perilaku. Itu tadi ya, karena kunci orang mau melakukan atau enggak adalah rasa mampu diri dia. Ya, persepsi dia bahwa seseorang itu apakah dia itu mampu untuk mengatasi kendala-kendala ya. Ini tadi ya. Intervensi dengan TPP dikatakan efektif jika menghasilkan perubahan keyakinan yang melandasi niat, baik itu dari sikapnya ataupun kemudian di titik masuk kemudian jika dia memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menguatkan niat mereka. Oke, lanjut. TPP memprediksi perilaku individu secara spesifik. Ya, ini sudah tadi ya. TPP juga banyak digunakan sebagai kerangka kerja untuk menyusun dan mengevaluasi efek intervensi. Tadi sudah kita singgung dengan bedah kasus tadi yang disampaikan Bang Al tadi ya. Bedah kasus, kalau misalnya kok ada langkah yang sudah dilakukan guru BK itu kok nggak ada perubahan. Nah, ini bisa kemudian dengan menggunakan TPP sebagai kerangka evaluasinya. Di level yang mana? Apakah untuk masih kuat ya, atau terlalu banyak negatif sehingga nggak ada persepsi terhadap harapan orang lain yang cukup kuat mempengaruhi seseorang gitu ya, atau kemudian yang kemudian itu mempengaruhi behavior kontrol orang, ya itu bisa menjadi dasar untuk evaluasi. Fokus TPP membatasi individu terlibat dalam perilaku yang diinginkan, yaitu membentuk intensi untuk kemudian menyusun perilaku yang diinginkan. Ini catatan ya, ini termasuk perilaku kolektif, termasuk perilaku masyarakat. Kalau Anda lihat bagaimana sosialisasi misalnya vaksin, sosialisasi vaksin ya, sosialisasi vaksin itu kan yang dilakukan pemerintah untuk membangun attitude toward vaksin, kesediaan masyarakat ikut vaksin kan luar biasa. Jadi edukasi, kampanye kan bisa mulai dari media televisi, sosial media, apapun itu campaign. Itu kan campaign itu cara paling mudah untuk merubah knowledge, ya. Sikap seseorang biasanya akan berubah kalau knowledge-nya dia semakin kaya. Maka dia akan fleksibel untuk merubah attitude terhadap sesuatu. Jadi kemudian saat individu terlibat
proses perubahan dalam menghadapi kesulitan, maka fasilitator dengan hubungan antara niat yang telah dinyatakan dengan munculnya perilaku aktual. Jadi bagaimana kemampuan mereka dalam menghadapi kesulitan. Ya. Jadi orang tuh kalau ketika dia mau perilaku baru, mereka pasti bertanya, bisa nggak itu lakukan misalnya dalam hal pemasaran itu juga bisa, misalnya Anda ini sedang merintis usaha, Anda akan memasarkan sebuah produk, ya. Pasti nggak hanya berbekal niat. Nah, niat itu kemudian kan disusun oleh tadi. Salah satunya adalah ini. Apakah Anda punya penilaian bahwa Anda cukup memiliki keterampilan, cukup memiliki sumber daya ketika kesulitan Anda memasarkan produk Anda itu Anda alami. Nah, ini. Karena inilah yang kemudian akan memperkuat niat. Kalau misalnya Anda sudah dilemahkan oleh nanti itu ada kendala begini, kayaknya nggak bisa ya, nggak sanggup itu, nanti kalau begitu aku gimana? Nah, akhirnya perilaku aktualnya yang melempem. Karena intensinya dilemahkan oleh rasa tidak mampu diri Anda menghadapi kesulitan. Oke, lanjut. Ini. Nah, TPP dimulai dengan definisi yang jelas tentang perilaku dalam kaitannya dengan target. Nah, target behaviornya harus jelas. Tindakan yang terlibat apa? Jadi tindakannya apa? Tadi dicontohkan dalam kasus adanya perilaku orang tua yang memaksa anaknya sekolah tadi, misalnya dari pihak guru BK dia mau menyasar pada perubahan perilakunya siapa? Itu harus jelas, karena perubahan perilakunya anak dengan perubahan perilakunya orang tua itu konstruk-konstruknya itu berbeda. Isi konstruk teoritik, kalau konstruk itu maksudnya tadi kan harus ada behavioral belief, normative belief, ada control belief, itu kan yang ada pada orang tua dengan anak itu berbeda. Itu harus jelas targetnya behavior siapa, tindakan yang terlibat apa, konteks di mana hal itu terjadi juga harus jelas, dan kerangka waktu. Nah, tiap elemen ini dapat didefinisikan dalam level yang berbeda kekhususannya ataupun keumumannya. Boleh kalau kemudian kita mau melakukan perubahan perilaku itu dalam level general, boleh, yang spesifik boleh. Kalau general berarti kan di situ Anda membutuhkan penerjemahan lebih detail karena general. Misalnya Anda punya begini, mulai bulan Maret 2021 saya akan merubah perilaku hidup saya lebih sehat. Perilaku sehat itu general, ya, ini keumuman. Tapi itu harus Anda definisikan secara lebih detail lagi, karena itu perilaku sehat itu bisa berkaitan dengan perilaku makan, bisa berkaitan dengan perilaku olahraga, bisa berkaitan dengan perilaku ibadah, bisa berkaitan dengan perilaku kebersihan, gitu ya, banyak hal itu. Nah, tapi kalau kemudian Anda mengatakan, mulai Maret 2021, saya akan merubah pola makan saya menjadi pola makan yang sehat. Nah, itu spesifik. Nah, pola makan itu berarti waktu, bahan, jumlah, gitu kan. Cara makan itu mempengaruhi loh. Ya, itu contoh ya. Ketika perilaku telah didefinisikan, maka konstruk lain dalam teori ini, TPP ini harus berhubungan dengan 4 elemen. Maksudnya kalau di behavioral belief-nya, normative belief-nya, control belief-nya, itu disesuaikan. Ini yang dikatakan kompatibilitas. Untuk jalan yang kompatibel gimana? Aku behavioral belief-nya nyambung sama control belief-nya. Jadi penerjemahannya itu nggak nyambung, ya ini nggak jadi kompatibel. Nggak mungkin itu dieksekusi. Gitu. Oke. Perilaku ini bisa level pengumuman ya, misalnya Anda menginginkan membuka kafe, ya, komponen pertama sebuah kafe target, ya, kemudian di Malang konteks dalam waktu 12 bulan ke depan. Nah, ini ada time frame-nya. Nah, ini bisa ini lebih spesifik ya. Ini level keumumannya rendah, artinya apa? Lebih spesifik. Atau misalnya karena Anda belum sudah punya niat untuk memulai bisnis,
tapi Anda belum memberikan spesifikasi dari bisnis apa yang Anda akan mulai, maka Anda bisa kalimatnya, perilaku yang akan Anda definisikan adalah mengawali sebuah bisnis dalam waktu 12 bulan ke depan. Jadi ada action, ada target, ada time, ya. Cuma konteksnya belum, ya. Targetnya juga bisnis itu sudah target, tapi dia nggak spesifik. Maka Anda harus mendetilkan gitu, supaya lebih behavior Anda itu lebih bisa diterjemahkan secara konkret. Nah, nanti bagaimana Anda mendefinisikan perilaku ini membatasi bagaimana konstruk-konstruk dalam TPP itu diformulasikan. Jadi kalau Anda misalnya target Anda itu yang pertama ini tadi, yang sudah jadi ada targetnya, konteksnya juga sudah ada, maka behavioral view Anda ya sejalan dengan itu harusnya. Kemudian normatif belief untuk terbentuknya subjektif normnya juga terkait dengan itu. Jadi mengikuti. Nah, oke. Nah, antecedent langsung dari perilaku dalam TPP adalah niat. Tadi ya kan dibahkan tadi kan dia sebenarnya langsung intensi. Itu antecedents. Ya. Tanpa motivasinya nggak ada. Perilakunya yang paling semakin jauh gitu ya. Makin kuat sebuah niat, maka makin mungkin perilaku itu mengikuti. Nah, ini. Contoh tentang tadi memulai bisnis. Bulan kita dapat melakukannya atau tidak. Jadi kalau itu kan biasa dalamnya. Itu banyak sense ada sebenarnya ada misalnya supervisor ada tools untuk mengukur sejauh mana proses itu dilakukan. Nah, kemudian ada kejadian yang tak terduga, waktu yang tidak memungkinkan dan lain-lain, faktor-faktor lain yang menghambat orang untuk bertindak ini bisa kemudian juga mempengaruhi. Ini harus dipertimbangkan. Itu bisa mempengaruhi attitude-nya juga, ya bisa yang secara langsung bisa mempengaruhi behavior kontrolnya. Kendali seseorang atas perilakunya bergantung pada kemampuan mereka mengatasi kendala. Dan faktor yang memfasilitasi atau memudahkan seperti pengalaman masa lalu dan ketersediaan orang lain untuk membantunya itu semua akan mempengaruhi behavioral control seseorang. Makin kuat behavioral kontrolnya, maka intensi untuk melakukan tindakan tadi makin kuat. Nah, jadi dengan demikian TPP berpendapat bahwa kinerja perilaku yang signifikan secara sosial adalah kemauan. Kemauan itu hasil dari niat ya. Jadi niat itu memunculkan motivasi yang sifatnya tidak berubah-ubah atau yang tidak dilakukan dengan otomatis tanpa kesadaran. Jadi makin otomatis sebuah perilaku biasanya kita intensinya itu agak lemah. Makanya kalau di dalam perilaku sholat gitu ya, ini ketika perilaku telah menjadi rutin hasil dari pengurangan, ini dapat diaktifkan secara otomatis. Kalau sholat untuk kita untuk lafalkan niat, menzahirkan lagi niat. Kalau nggak begitu nanti jadi rutinitas gitu. Ya, jadi behaviornya akan lemah gitu. Oke. Kemudian, nah ini intensi tadi merupakan determinan langsung, antecedents langsung dari perilaku, ini juga memiliki determinan. Jadi intensi nggak muncul tiba-tiba. Yang seseorang itu diasumsikan diarahkan oleh sejumlah hal. Ya. Sedangkan perilaku baru dan keputusan penting menerima kontemplasi yang lebih besar daripada perilaku yang penting dan kurang penting. Jadi kalau misalnya Anda sedang akan memulai sebuah perilaku baru, biasanya kontemplasinya lebih kuat. Ya, refleksif, Anda berpikir reflektif terhadap perilaku itu akan lebih kuat daripada yang sudah rutin Anda lakukan. Nah, terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan untuk mengarahkan perilaku, yaitu tadi keyakinan, tadi ya, behavioral belief, kemudian tadi ada normative belief, ini berkaitan dengan harapan dan perilaku dari norma sosial yang signifikan, persepsi akan adanya tekanan sosial untuk terlibat atau tidak. Jadi kalau subjektif normnya, misalnya tadi kalau saya contohkan perilaku kolektif, membangun kesadaran masyarakat untuk mau ikut vaksin. Nah,
subjektif normnya itu harus dibuat yang kuat ke arah kemauan masyarakat untuk ikut itu. Dengan cara apa? Mulai dari presiden disuntik duluan, kemudian ada public figure dari kalangan milenial, kemudian ada siapa lagi yang membentuk subjektif normnya masyarakat bahwa harapan untuk melakukan vaksin COVID itu akan kuat karena mereka melihat bahwa itu loh sudah walaupun sempat dilemahkan oleh salah satu anggota DPR yang dia seorang dokter, yang dia keluar-keluar itu ini bisnis vaksin itu bisnis obat, bisnis ini gitu ya misalnya. Tapi kan mayoritas normnya ke arah yang menguatkan gitu. Nah ini contoh ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tadi ada perceived behavioral control. Ini tadi ya rasa mampu diri atau self efficacy. Itu determinar intensi. Nah diasumsikan bahwa keyakinan behavioral, normatif, dan kontrol yang siap diakses dalam memori adalah determinan yang kuat, yang masing-masing mempengaruhi niat perilaku. Jadi kalau kita ingin intensi terhadap sebuah perilaku kita kuat, berarti attitude terhadap behavior itu, kemudian normatif beliefs-nya, ya, subjektif norm kita ke arah perilaku itu, dan juga behavioral control kita itu harus siap diakses di memori. Jangan lama gitu misalnya, gimana harapan orang-orang terhadap kalau kamu melakukan behavior ini, harapan orang-orang di sekitar kamu gimana ya, kayaknya aku belum yakin, atau aku belum nanyain ke mereka, atau aku belum melihat harapan mereka. Ini berarti nggak siap di memori. Nah, kalau kita ingin itu siap di memori, berarti determinan itu harus kuat. Jadi ada di memori, sehingga kalau kemudian kita berharap niat seseorang dalam melakukan tindakan itu kuat, maka itu sudah ada di memori mereka. Termasuk yang pertama, attitude. Membangun attitude itu kan butuh proses. Kalau attitude-nya itu negatif, terkendala oleh knowledge, ya berarti itu yang diintervensi. Misalnya tadi tentang sikap terhadap vaksin COVID. Nah, masyarakat attitude-nya negatif. Kenapa? Mereka nggak tahu vaksin itu kepentingannya apa. Proses vaksin itu mempengaruhi kekebalan seseorang itu bagaimana. Berarti di situ perlu intervensi. Dengan apa? Edukasi. Melalui sarana apa? Nah itulah. Itu yang kemudian TPB itu membantu dengan cara demikian. Nanti merumuskan. Kalau misalnya, jadi kalau tadi pertanyaan terkait dengan persiapan langkah dan pemeliharaan, persiapannya apa? Berarti dicek mulai dari level attitude-nya kayak apa. Tetapkan dulu kelompok sasarannya siapa. Bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, ya. Semakin kompleks, semakin luas sasarannya, maka itu juga memerlukan persiapan yang lebih serius gitu. Karena apa? Kita harus menjajaki sikap mayoritas orang terhadap sebuah behavior yang akan kita bentuk ke mereka. Nah ini misalnya persiapannya itu, jadi assessment terhadap komponen behavioral belief yang utama itu, gitu. Nah kalau buat individu kan tinggal gampang gitu ya, paling misalnya kita bisa kemudian kita wawancara, kemudian kita kasih skala sederhana tentang sikap dia terhadap sesuatu, kita bisa dapat sikap dia seperti ini. Kalau misalnya contoh begini, gitu dia. Bagaimana sikap masyarakat terhadap vaksin? Nah itu kalau sekarang di era sosial media itu nggak susah gitu mengetahui sikap masyarakat tuh nggak susah. Tinggal lihat aja komen-komen yang ada di medsos kayak apa. Gitu. Kita bisa kemudian mempetakan, mayoritas sikapnya itu terhadap vaksin itu negatif. Jadi mayoritas kan bisa itu di statistik kan gampang sekali gitu kan. Jadi kalau yang ngerti statistik ya jangan tanya saya nggak ngerti caranya. Tapi saya percaya itu mudah karena gampang sekali kemudian keluar ini ada dibuat bagan-bagan dan seterusnya. Mayoritas itu sekian persen itu begini. Nah, itu bisa kemudian persiapannya. Nah kalau sudah itu ditemukan, attitude-nya dikatakan ini. Nah subjektif normnya kayak apa? Subjektif normnya itu suaranya juga masih sumbang. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Bahkan dokter sendiri, gitu ya, dokter sendiri ada yang suaranya nggak satu suara gitu. Nah ini
suaranya kalau nggak satu suara, ini mempengaruhi pembentukan subjektif normnya di masyarakat, misalnya kayak gitu. Jadi di asesmen dulu. Nah, yang ujung akhir kan itu terakhir ya, yang perceived behavioral controlnya, self efficacy-nya itu. Nah, oke. Itu persiapannya begitu. Kalau langkah kemudian kalau sudah ditentukan sasarannya, kemudian behavior apa yang, jadi mulai sasarannya siapa, ya, kemudian behavior apa, ya. Baru kemudian kalau sudah begitu dijajaki mulai dari per komponen. Attitude-nya bagaimana, subjektif normnya bagaimana, perceived behavioral control secara umum terhadap behavior itu seperti apa. Itu bisa dilakukan pengukuran. Ya. Pengukuran bisa kalau kolektif ya bisa pakai survei, bisa pakai tadi dengan cara melihat respon-respon mereka di media sosial. Kalau individu itu bisa pakai wawancara pun juga bisa gitu ya. Oke. Kemudian keyakinan behavioral tadi, behavioral belief ini sudah kita bahas, probabilitas subjektif individu untuk membentuk perilaku yang diminati yang mengarah pada akibat tertentu. Tadi sudah saya sampaikan, instrumental ada. Kalau instrumental itu adalah outcome yang pernah mereka terima, jadi efek yang pernah mereka terima. Misalnya kalau kasus yang tadi saya contohkan adalah vaksin, instrumentalnya bisa kemudian, oh dulu divaksin itu membuat badan saya begini, gitu. Tapi kemudian ketika pengalamannya, walaupun pas divaksin itu rasanya nggak nyaman, nah ini kan, berarti antara instrumental sama eksperimental itu bisa kemudian berproses di kognisi seseorang, kemudian mempengaruhi sikap dia. Oke. Kemudian keyakinan normatif itu ada dua, injunctive sama descriptive. Injunctive itu adalah harapan atau probabilitas subjektif yang diberikan oleh kelompok acuan, oleh referen individual ataupun referen kelompok, misalnya teman-teman, family, pasangan, coworkers gitu ya. Misalnya Anda mau membeli sesuatu, Anda kan mempertimbangkan normatif belief itu. Ya, Anda misalnya mau membeli laptop. Ya, Anda pasti akan nanya pada teman-teman Anda, itu spesifik ya, kelompok acuan ya, bukan sembarang teman Anda yang Anda